Hilang tadi di bawah. Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada hari ini kita lanjutkan untuk bayi kunyahnya. Biasanya hari Rabu ya, karena ada mungkin kemungkinan minggu depan juga hari Rabu ya. Jadi hari ini kita hari Selasa, minggu depan biasanya saya ada kajian, jadi dipindahkan ke Rabu. Baik, siapa yang sudah hafal sampai bait terakhir yang sudah dijelaskan mengenai hadis muttasil wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa al muttasil. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidh aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanu bil ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif wa huwa aqsamun kathur. Terus wa ma udhifa lin nabil marfu' wa ma li tabi'in wal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin. Terus wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun qul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi an banil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsani tabassama. Sampai situ ya? Cokolate. Terima kasih. Ketemu nggak bukunya? Jadi yang paling dekat di kesempatan yang lalu hadis musalsal itu adalah hadis yang cara penyampaiannya memiliki sifat yang sama. Misalnya seorang sahabat mengatakan ambanil fata. Seorang perawi mengatakan ambanil fata, mengabarkan kepadaku seorang pemuda. Terus gurunya mengatakan mengabarkan kepadaku seorang pemuda, dan seterusnya sampai
akhir ya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Jadi bisa dengan mensifati gurunya. Dari musannif. Musannif siapa musannif? Musannif siapa Hanan? Iya, dari yang membukukan hadis, dia mengatakan amba'ani al-fata, amba'ani al-hafidh ya. Jadi disebutkan al-hafidhnya sampai atas. Itu menunjukkan hadisnya musalsal. Atau musalsal ini dengan perbuatan. Contohnya wa ba'da an haddatsani tabassama, atau kadzaka qad haddatsanihi qa'iman. Ya, jadi musannif bilang, ya, Fikri Farasi bilang, ya, Hanan menyampaikan hadis kepada saya sambil berdiri. Kata Hanan, Fikri menyampaikan hadis kepada saya sambil berdiri. Kata Fikri, Koko menyampaikan hadis kepada saya sedang tidur. Enggak ya. Sambil tiduran. Enggak. Jadi tidak musalsal. Jadi musalsal itu harus apa? Harus sama dari awal sampai akhir. Au ba'da'an haddatsani tabassama. Ya. Atau guru saya ketika menyampaikan hadis, ya, setelah menyampaikan hadis dia tersenyum. Atau setelah menyampaikan hadis dia minum Indomilk. Indomilk Jeju ya. Nanti antum pas nyampein hadis, nada sambil minum Indomilk Jeju juga. Terus sampai ke nanti tahu-taunya udah 3 generasi Indomilk Jejunya sudah nggak ada ya. Udah ganti merek. Itu hadis musalsal. Kemudian hadis musnad dengan hadis muttasil bedanya apa? Musnad itu harus sampai kepada Nabi, muttasil juga harus sampai kepada Nabi gitu. Tidak disyaratkan bersambung. Yang mana, yang musnad apa yang muttasil? Hah? Iya. Jadi menurut Imam Baikuni antara musnad dengan muttasil itu tidak ada perbedaan, ya. Cuman Imam Baikuni bilang kalau muttasil itu mendengar perawinya dari gurunya, tapi dua-duanya harus sampai Nabi. Sedangkan menurut jumhur ulama hadis bahwa ya muttasil itu tidak mesti sampai kepada Nabi, bisa kepada guru atau gurunya dia bersambung. Yang jelas sampai rawi yang tertinggi, ya, tapi tidak mesti sampai kepada Nabi. Tapi kalau yang namanya musnadan itu pasti sampai Nabi. Kalau muttasilan bersambungnya ke siapa gitu kan? Bersambungnya bisa kepada tabi'in, bisa kepada sahabat, atau bisa kepada gurunya yang lain. Itu ya. Ya, dan juga kita sudah jelaskan apa yang dinisbatkan kepada Nabi namanya marfu. Apa yang dinisbatkan kepada sahabat namanya mauquf. Apa yang dinisbatkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Ya. Kemudian kita sudah jelaskan juga bahwa hadis hasan perbedaannya dengan hadis sahih apa? Khalilah, perbedaannya apa? Perbedaannya bahwa perawi hadis hasan tidak sepopuler hadis sahih. Iya. Dan bahwa sahih ada dua, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Iya. Kalau sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan li zatihi yang dikumpulkan, ya, yang ada beberapa jalur periwayatan. Kalau hadis hasan li ghairihi yaitu hadis dhaif, ya, dhaif yang dikumpulkan dari beberapa jalur periwayatan. Ya.
Baik, sekarang kita masuk kepada hadis yang namanya hadis apa? Aziz ya. Azizu marwi itsnaini aw thalatha. Masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Jadi di sini Imam Baiquni menjelaskan bahwa hadis aziz menurut beliau yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. Ya, ingat ya. Imam Baiquni seringkali berbeda dalam definisi dengan ulama hadis lainnya. Karena di sini Imam Baiquni mengatakan bahwa aziz, hadis aziz itu diriwayatkan oleh 2 atau 3. Sedangkan menurut jumhur atau kebanyakan ahli hadis lainnya bahwa hadis aziz itu diriwayatkan oleh 2 orang. Ya. 2 orang itu bagaimana maksudnya 2 orang itu dalam setiap rangkaian sanad. Jadi misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari 2 orang. Terus di atasnya 2 orang, di atasnya 2 orang, di atasnya 2 orang. Baru di atasnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau 2 orang itu namanya hadis aziz. Ingat ya, harus sama. Ya, 2. Ya. Kalau ada yang 1 disebut hadis aziz tidak? Tidak ya. Jadi yang gini ya, yang tidak dihitung itu Nabi jelas 1 dan musannif. Ya, jadi Nabi 1, musannif 1. Ya. Nah, di antara musannif sampai Nabi, hadis aziz itu harus 2 ya. Nah, menurut Imam Baiquni 2 atau 3 itu namanya hadis aziz ya. Jelas, tetapi menurut jumhur ulama hadis bahwa hadis aziz itu 2 ya. Enggak boleh 3. Menurut Imam Baiquni 2 atau 3. Menurut jumhur atau kebanyakan ulama hadis 2 ya. Nah, makanya definisi selanjutnya masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Karena menurut Imam Baiquni hadis aziz itu 2 atau 3, maka hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 3. Saya ulangi. Hadis. Jadi kita punya beberapa istilah. Pertama namanya aziz. Si aziz ini bukan ya. Yang kedua namanya masyhur. Kalau kita ingin bikin ya, jadi aziz menurut Baiquni, Imam Baiquni itu 2 atau 3. Menurut Imam Baiquni di atas 3. Ya. Sedangkan menurut jumhur atau kebanyakan ulama hadis lainnya, aziz itu adalah 2. Sedangkan masyhur itu adalah 3. Apa bedanya ini semuanya? Ini di atas 3 ya. Atau 4. 4 ke atas ini namanya masyhur. Sedangkan menurut Imam Baiquni 3 pun masuknya aziz. Jadi berbeda tidak sini? Berbeda ya. Kalau 3 plus 3 terus ke atas ini masyhur ya. Dan ingat, ini harus dalam setiap rangkaian sanad. Jadi kita sudah bilang sumber hadis adalah Nabi. Ya, dari sini turun sampai namanya musannif ya. Ya, sampai musannif. Maka kalau aziz dia harus 2 gitu ya. Menurut Imam Baiquni bisa 2, bisa 3. Tapi menurut jumhur harus 2. Sedangkan masyhur 3 atau lebih dari 3. Ya. Ingat kaidahnya selalu dilihat dari yang terkecil. Kalau misalnya musannif. Jangan lupa kaidahnya ya, rumusnya. Kalau musannif bilang ini menurut jumhur ya. Kalau musannif bilang 3, 2, 3, jatuhnya apa?
Hmm? Hah? Jatuhnya aziz ya. Dilihat yang sedikit ya. Ya, tapi kalau menurut ya sama berarti ya. Mau menurut Baikuni ataupun menurut jumhur sama ya. Karena dia 3. Ya, pokoknya kalau 2 atau 3 jatuhnya aziz. Menurut jumhur karena ini ada yang 2 maka dilihat yang terkecil ya. Tapi kalau misalnya begini 3 hadisnya hadis apa? Hadis aziz menurut Baikuni, menurut jumhur adalah hadis masyhur. Nah, jadi di sini ada perbedaannya ya. Bisa dibedakan ya. Ngerti nggak? Bingung ya? Bingung saya ini ya. Baik, saya ulangi. Pokoknya nanti kalau masih bingung, dibayangin aja waktu mau tidur ya. Sambil mimpi. Ya, aziz itu ya hadis yang diriwayatkan atau dalam setiap generasinya itu 2 atau 3. Ini menurut Imam Baikuni. Ya. Sedangkan masyhur ya, menurut Imam Baikuni itu di atas 3. Berarti berapa? 4 ke atas. 4 plus ya. Sedangkan menurut jumhur atau ulama hadis lainnya, hadis itu berapa? 2 ya. Dan masyhur 3 ke atas. Nah, bingung kan? Hitung-hitungan ya. Jadi kalau misalnya ini kan musannif itu Imam Bukhari misalnya. Musannif. Lihat aja di sini. Ya, kalau misalnya 2 berarti dia apa? Aziz. Nah, nanti antum jawabnya aziz menurut Baikuni dan aziz menurut Baikuni dan. Tapi kalau misalnya 3 antum jawabnya gimana? Aziz menurut Baikuni, masyhur menurut. Ngerti nggak Dinda? Ya, tadi kayaknya bingung ya. Ya. Dan itu diambil dari ya, kalau konsisten 3 2 nggak masalah. Sekarang masalahnya kalau nggak konsisten. Misalnya ya. Misalnya 2 3. Nah, kan? Kalau nggak konsisten gini, lihatnya yang terkecil terbesar. Terkecil. Oh, berarti kalau di sini Baikuni ya memang aziz ya. Karena dia 2 atau 3. Nah, kalau menurut jumhur berarti dia masuknya apa? Ya, menurutnya aziz juga ya. Bingung ya? Nanti soalnya kayak begini. Ya, jadi dilihat jumlah yang terkecil. Gitu, ya. Kalau misalnya ada 2 dan 3, maka dilihat. Nah, contoh gini ya, contoh lainnya. Bingung ya? Sekarang ada Nabi Muhammad SAW, ya, ini musannif, ya, tulis lagi ya. Apa gara-gara tulisan Arab? Jadi bingung. 3, 4. Nah, hadisnya hadis apa? Menurut dua-duanya. Bagus. Nanti antum jawab. Hadisnya masyhur menurut Baikuni dan jumhur. Gitu caranya. Paham? Mudhaifah? Hirsu paham? Ya. Azizu marwi itsnaini aw thalatha masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Jadi nanti soalnya bisa seperti ini atau juga bisa soalnya ya ana bilang sebutkan definisi hadis aziz dan hadis masyhur menurut Baikuni. Ya kalau itu gampang. Atau soalnya sebutkan definisi hadis masyhur dan aziz menurut Imam Baikuni dan jumhur ya. Kebanyakan ulama hadis lainnya.
Jadi antum harus bisa membedakan. Nah, gimana? Fokusnya di angka ya. Ya, contoh-contohnya banyak. Saya nggak akan. Tapi masyhur ini menurut ahli hadis berbeda dengan masyhur menurut bukan ahli hadis. Ya, jadi menurut ahli hadis ya begini. Kalau nggak 4 ke atas, 3 ke atas. Tetapi masyhur ada menurut orang awam. Ya, orang awam yang dimaksud adalah bukan ahli hadis. Misalnya hubbul waton minal iman. Ya, cinta. Ya, cinta tanah air bagian dari iman. Ya kan? Hadisnya sahih tidak? Hadisnya tidak sahih, bahkan tidak ada asalnya. Gitu ya. Ya, atau hadis sebaik-baiknya anak nama adalah mahumida yang ada tahmidnya atau ada abdunnya, gitu kan? Nah, ini juga hadis tidak ada asalnya ya. Ya, tapi yang sahih tasammu bismi wala taktanu bikunyati ya, kasih nama anakmu dengan namaku. Namanya siapa namanya? Muhammad. Jangan kasih kunyah Al-Qasim ya atau Abul Qasim. Nabi SAW melarang. Ya. Gimana? Jelas ya? Jelas, amin ya. Amin. Mu'an'anun ka'an sa'idin kan an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Sedangkan hadis mu'an'an selanjutnya adalah hadis yang ada kata-kata an. Ya, gampang lah an ya. Sekalian latihan ain ya. An ya. Jadi mu'an'an itu hadis yang ada kata an. An artinya apa? Dari ya. Ya, misalnya Koko mengatakan an Royan, an Fikri, an Hanan, an Ustadz Murad, gitu ya. Jadi an di sini artinya dari. Iya, ini namanya hadis apa? Mu'an'an. Ya, hadis mu'an'an ini ya, apakah dia dianggap bersambung? Ya, kata ulama, dia dianggap bersambung pada dasarnya, ya. Kecuali memang ada perawi yang suka melakukan pemalsuan ya atau suka menutup-nutupi. Gitu ya. Misalnya Yunita dia sering menutup-nutupi. Iya, dia nggak terus terang. Kamu dari siapa? Dari Ustadz Murado. Benar. Emang kamu datang? Enggak sih, saya waktu itu lagi di kamar. Padahal Yunita dengarnya dari siapa? Dengarnya dari Elok ya. Maka ini disebut dengan tadlis. Apa namanya? Tadlis. Ya, tadlis itu artinya ya menutup-nutupi, menyamarkan. Iya. Jadi bilangnya dari, tapi sebenarnya iya, dia tidak langsung. Tapi kalau misalnya nanti ada kita jelaskan. Kalau misalnya Yunita bilang Ustadz Murado berbicara kepadaku, benar? Enggak, bohong. Ya, berarti dia pendusta. Ya. Nih, saya kasih tahu. Kalau perawi hadis bilang an dari, nah, dan dia sering menutup-nutupi, ada dua kemungkinan menyambung atau tidak. Ya, tapi ulama bilang biasanya nggak nyambung. Ya. Nggak nyambung artinya apa? Nggak langsung. Dia jadi pakai perantara. Nih. Ya. An atau kola. Dua kata ini ya bisa langsung atau bisa pakai perantara. Tapi kalau misalnya haddatsani
berbicara kepadaku, ini harus langsung. Ya, sami'tu untuk an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat yang ngomong ya pasti menyambung. Nah, masalahnya di bawahnya. Nah, kalau misalnya seseorang yang dia sering menutup-nutupi atau menyamarkan, dia bilang telah berbicara kepadaku, padahal dia nggak ketemu. Jadinya gimana? Dia jadi pendusta, ya hadisnya tidak diterima. Tapi kalau dia bilangnya cuma an atau berkata, ya ini dia tidak menjadi pendusta. Ya, tidak sampai menjadi pendusta, cuman hadisnya tidak diterima. Bingung ya? Ya, kira-kira gitu ya. Agak bingung ya belajar hadis ini. Ya pokoknya nanti antum akan paham ya. Dalam mimpi mungkin antum bisa memahami. Ya, jadi intinya hadis mu'an'an ada kata-kata annya. Kalau anna Rasulullah berarti hadisnya mu'annan. Mu'annan. Kalau mu'annan itu berarti pakai anna. Kalau mu'an'an pakai ya, jadi kalau Widi bilang kata Ustaz Murado besok hafalan Baikunia sampai tamat. Oh gitu, ya. Kamu dengar sendiri, Widi dari Dinda. Oh ya, berarti nggak langsung ya. Tapi kalau Widi bilang haddatsani ya, berbicara kepadaku Ustaz Murado, maka Widi harus hadir ketika itu. Kalau tidak hadir, maka Widi dianggap pendusta. Jelas bedanya ya? Ya, Rifki bilang Agim berkata, emang ketemu Agim? Ketemu ya di depan TV ya. Nanti. Ya, emang pernah ketemu ya. Kalau pakai kola berkata, ya nggak masalah, nggak ketemu juga. Tapi kalau pakai haddatsani itu artinya ngomong ke saya langsung. Itu bedanya ya. Kalau haddatsana Rasulullah wa huwa as-sadiqul masduq. Masih ingat kan? Saya yakin antum sering meroja hadis ya. Ya. Nah, kalau pakai haddatsana berarti ya Nabi Muhammad langsung ya Ibnu Mas'ud mendengar langsung dari Rasulullah. Makanya pakai haddatsan gitu ya. Tapi kalau pakai qala dalam ilmu hadis belum tentu langsung. Gira bilang qalat Risma. Oh, Risma ngomong begini. Oh. Ente dengar langsung enggak? Ini dapat dari Elok. Oh, berarti masih tidak dianggap pendusta ya. Karena pakai apa? Qala. Beda ya. Qala itu berkata. Bisa langsung, bisa enggak. Tapi kalau pakai haddatsani, nah itu harus langsung. Ya. Kira-kira gitu ya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Nah, sedangkan hadis mubham itu adalah hadis yang di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Jadi nggak disebutin namanya. Kalau hadis yang tidak disebutkan namanya nyambung tidak? Tidak ya. Ya, kata Ridha, saya mendengar. Dari siapa? Dari seorang yang ganteng. Siapa itu? Ya, saya nggak sebutin. Nah, ya, dari seorang yang ganteng dari Farrosi. Siapa itu yang ganteng? Apakah dia si Dika atau si Ulil gitu ya? Ya. Nah, kalau sahabat yang tidak disebutkan, kira-kira nyambung nggak? Tidak. Nah, gimana kira-kira? Misalnya seorang tabiin bilang dari seorang dari sahabat, nyambung tidak? Hah? Ya, kalau sahabat dari sahabat itu nggak masalah. Ya, misalnya Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar kabar ini dari seorang yang aku percayai.
dari sahabat Rasulullah, itu ya, nggak masalah. Karena dia dengarnya dari sahabat juga. Tapi yang menjadi masalah kalau tabiin dengarnya dari sahabat. Sahabatnya siapa? Gitu ya. Bisa jadi nanti dia ini menjadi alasan dia, ya, diterima atau tidak, ya. Jadi intinya kalau dari sahabat tidak disebutkan namanya, ada dua kemungkinan. Apakah itu sahabat dari sahabat atau dari tabiin dari sahabat, ya. Nah, kita harus cek dulu apakah tabiin ini pernah bertemu sahabat itu atau belum. Ya, Farasi ya. Nah, hadis mubham. Hadis apa? Mubham, yaitu apabila salah seorang perawinya tidak disebutkan, ya, namanya nggak disebutkan. Iya, jadi kata Umi, ya, telah berbicara kepadaku seorang hafizah yang keren. Oh, dari Anissa. Siapa itu hafizah yang keren? Oh, nggak tahu ya. Ya, pokoknya yang keren banyak di MQ ya. Jadi harus disebutkan namanya. Ya, saya ulangi. Hadis mubham adalah hadis yang salah satu perawinya tidak disebutkan namanya, ya, itu tidak diterima kecuali apabila, ya, yang tidak disebutkan itu adalah seorang sahabat, ya. Kalau tidak disebutkan semua gimana ya? Jelas itu hadisnya terputus dari seseorang, seorangnya siapa gitu ya? Tidak jelas. Ada pertanyaan sampai sini atau pusing? Saya kasih waktu deh untuk menghafal ya. Saya kasih 10 menit. Saya tidak akan menambah baitnya, ntar tambah pusing penjelasannya. 13 ya? Apa terakhir? Ya. Boleh. Boleh sampai 11 bukan 11. Ya 11, minimal 11 ya. Atau sampai yang tadi berapa? 14 ya? 13. Silakan. Hah? Mubham hadisnya tidak diterima kecuali dari sahabat. Ya. Ya, ingat. Karena bakunia antum cuman megang matanya saja, maka penjelasan yang saya sampaikan itulah yang akan keluar dalam ujian. Jangan sampai salah ya, mudha'ifah. Ingat perbedaan antara, nanti mungkin pertanyaan begini, apakah bisa jadi begini persen? Apakah Imam Baikuni iya ya tidak sama atau dia memiliki definisi sendiri berbeda dari yang lainnya? Antum jawab iya. Imam Baikuni seringkali berbeda dengan jumhur atau kebanyakan ulama hadis. Contohkan itu, antum contohkan. Contohnya dalam hadis aziz, Imam Baikuni bilang hadis aziz itu ya dalam rangkaian sanadnya 2 atau 3, sedangkan menurut jumhur hanya 2, ya, gitu ya. Kemudian hadis masyhur menurut Imam Baikuni 4 ke atas, sedangkan menurut Baikuni 4 ke atas, sedangkan menurut jumhur 3 ke atas. Ya, saya ada waktu.
Tiga menit lagi. Harus sudah ada yang bisa. Ya, 10 menit. Siapa yang sudah bisa? Hanan. Forosi udah berapa juz? Udah berapa juz hafalannya? 15. Bagus. Hah? 11. Belakang 4. Depan belakang apa depan aja? Hafalnya dari depan semua apa ada yang belakang? Belakang 4. Hah? Belakang 3. Juz 5 ya. Berarti sekarang masuk juz 16 ya. Masuk juz 11. Mau 16 juz berarti kan? Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa nih? Ridho.
Rayyan. Bismillah. Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Muhammadin. Terus. Awaluha sahihu wa huwa mattasal. La kas-sahihi. Turqan. Udah, wa kullu ma an rutbatil wa huwa dha'ifu. Wal musnadul muttasilul min Terus yattasil isnaduhu bil Mustafa qul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi an haddatsani tabassama. Au thalatha marwi fawqa ma mu'an'anun an karam wa mubhamun ma fihi rawin. Oke, Rayyan, tinggal yang lain nih. Ya, waktu habis. Sekarang baca bersama dari awal. Bismillah. Dengan suara yang keras dan langgam masing-masing. Silakan. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila li min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka as-sahih ishtaharat wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aqsamun kathur wa ma udhifa lin-nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'iman
أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعنعن كعن سعيد عن كرم مبهم ما فيه راوي لم يسم. Masya Allah, itu sudah hafal? Baik, jadi minggu depan kemungkinan kita hari semoga